Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, program studi manajemen keuangan syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yuni Dea Utari MH. Kami dari kelompok 1 yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. So, itu tadi perkenalan kami. Sekarang langsung saja kita ke videonya. Let's go! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi tentang subjek hukum dan objek hukum. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Here we go! Nah guys, jadi subjek hukum dan objek hukum itu adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang berperan dalam menentukan siapa yang memiliki hak dan kewajiban serta apa yang menjadi sasaran hubungan hukum tersebut. Konsep subjek hukum. Subjek hukum merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan menanggung kewajiban dalam sistem hukum. Subjek hukum dapat berupa orang perseorangan seperti individu yang diakui sebagai subjek hukum dari lahir hingga meninggal, maupun badan hukum seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga yang memiliki status hukum tertentu. Badan hukum ini dapat bertindak layaknya individu dalam melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki harta, serta menggugat dan digugat di pengadilan. Nah, iya nih, gini nih kata Bu Yuni kemarin tentang subjek hukum. Kamu masih ingat gak, Rip, apa aja subjek hukum itu? Ya ingat lah Ran, subjek hukum itu kan terdiri atas dua, yang mana bertindak dalam hukum, baik secara aktif maupun pasif. Bener banget tuh. Kayaknya seru nih kalau kita bahas ini. Ya kita bahas aja tentang apa aja subjek hukum itu. Ayo! Ya. Jadi, subjek hukum ini terdiri atas dua. Yang pertama itu ada individu. Nah, individu ini bisa berupa manusia dan berlaku dari sejak lahir sampai kan meninggal. Tetapi dalam beberapa hukum, seperti di pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Nah, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang masih di dalam kandungan ibunya telah dianggap ada keberadaannya. Seorang janin tidak akan bisa terlepas dari kehamilan seorang ibu. Tetapi, apabila janin tersebut meninggal sebelum atau saat dilahirkan, maka kedudukannya sebagai subjek hukum hilang karena ia dianggap telah tiada. Lanjut ya, yang kedua itu adalah badan hukum. Nah, badan hukum itu merupakan suatu organisasi atau sekelompok yang memiliki tanggung jawab seperti manusia. Mereka bisa melakukan perjanjian, memiliki aset, dan juga bertanggung jawab di mata hukum. Nah, contohnya tuh seperti apa? Contohnya, yang pertama itu adalah Badan Hukum Publik. Badan hukum ini menyangkut pemerintah daerah, BUMN, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah Badan Hukum Perdata atau privat. Badan hukum ini menyangkut PT, yayasan, koperasi, dan lain sebagainya. Wih, ingat juga nih kita. Bismillah, Bismillah, IPK 4. Amin. Sementara itu, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari hubungan hukum. Objek hukum umumnya berkaitan dengan benda berwujud seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Serta ada juga benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Dalam hukum perdata, objek hukum seringkali berkaitan dengan hak milik, perjanjian, atau kewajiban yang muncul dari suatu kesepakatan hukum.
Jadi, gimana guys? Udah dapat gambaran belum tentang subjek hukum dan objek hukum ini? Aku tambahin sedikit lagi ya. Jadi, hubungan subjek hukum dan objek hukum ini tercermin dalam berbagai transaksi dan aktivitas hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Subjek hukum biasanya berinteraksi dengan objek hukum melalui berbagai mekanisme hukum, seperti kepemilikan, perjanjian, dan perlindungan hak. Dengan demikian, pemahaman tentang subjek hukum dan objek hukum menjadi penting dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Nah, itu tadi pembahasan pada video kali ini tentang subjek dan objek hukum. Aku harap bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dulu dari aku. See you di next video. Bye-bye. Bil, jadi sebenarnya objek hukum itu apa sih, Bil? Ya Allah, Per. Kita baru aja keluar dari kelas, terus nonton video pembelajaran. Kok tak paham-paham sih? Jadi gini loh, objek hukum itu menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Nah, benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Jadi, objek hukum benda ini masih ada pembagiannya kan, Bil? Masih dong. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda ini dibedakan menjadi dua, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Tahu tidak contohnya apa? Sebutkan. Tahu, benda yang berwujud itu seperti mobil, sedangkan benda tidak berwujud itu seperti saham, hak cipta, tanah termasuk juga nggak, Bil? Tanah itu bisa dilihat dan diraba, jadi itu termasuk benda berwujud. Ini tanya sekali lagi dapat sepatu nih, Pak. I may not have a brain, gentlemen, but I have an idea. Jadi, terus Bil, kalau sementara itu, di suatu dimensi yang lain, orang tuh lagi ngomongin apa sih, Cah? Orang tuh lagi bahas tentang objek hukum yang Bu Juni jelaskan tadi. Oh, tapi aku masih bingung lah, Cah, perbedaan antara subjek dengan subjek hukum tuh. Oh, Cah tahu? Subjek hukum itu pihak yang memiliki hak dan kewajiban suatu hubungan hukum. Subjek hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum itu segala sesuatu yang dapat menjadikan pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum. Oh, gitu. Aisyah ini nampak betul lah tak paham.